Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat ya. Hari ini mari kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ayo. Ya anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran kedua ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Silakan kalian buka buku paketnya, halaman 62. Di situ kalian lihat ada perintah ayo menulis. Yang tulisan biru, gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Jadi hasil wawancara yang kemarin dengan pertanyaan yang kemarin disusunlah menjadi sebuah cerita di halaman ini. Ini adalah contoh dari Pak Ardi hasil wawancara kemarin dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Tubuh Saya. Bagaimana ceritanya? Ini contoh dari Pak Ardi. Saya mulai belajar merangkak saat berusia 2 bulan. Di usia 8 bulan, saya mulai belajar berjalan. Tinggi tubuh saya saat masuk PG atau TK adalah sekitar 110 cm. Saya mulai berbicara lebih dari 2 kata saat berusia sekitar 4 tahun. Tinggi tubuh saya saat ini kurang lebih 140 cm. Nah, itulah kira-kira cerita dari Pak Ardi berdasarkan hasil wawancara yang kemarin. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, kita ke halaman 64 sampai 66. Mengapa tidak membahas halaman 63? Karena halaman 63 adalah pelajaran PJOK. Sedangkan PJOK adalah gurunya Pak Yoyo. Jadi nanti yang akan menjelaskan adalah Pak Yoyo ya. Yuk kita ke halaman 64. Di situ ada judul Menghargai Perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kita semua ini tinggi dan beratnya perubahannya itu nggak sama ya, berbeda ya. Mulai dari bayi sampai dewasa itu ada yang cepat, ada yang lambat, jadi nggak sama. Kemudian kita lanjut ke halaman 65. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, sama faktor turunan dari orang tua ya. Kalau kita orang tua kita atau kakek nenek kita ada yang tinggi, kita bisa tinggi gitu ya. Tergantung dari itu. Kemudian Tuhan telah menciptakan kita semua itu beda-beda. Menciptakan seluruh makhluknya manusia, hewan, tanaman itu tidak sama, berbeda semua. Semua perbedaan ini adalah karunia dari Tuhan, dari Allah. Kita harus mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita harus menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Kemudian di sini ada pertanyaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut ini. Dilihat. Di situ kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah apa yo? Bagaimana kalau seperti ini? Ini contoh dari Pak Ardi ya. Kalian lihat, kalian baca. Membantunya mengambilkan dengan mencarikan dan membawakan kursi atau tangga. Atau misalnya kalian lebih tinggi, bisa sampai ke situ ya, monggo bisa langsung menolongnya mengambil bolanya. Terus yang ke selanjutnya ya, itu ada Siti. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah ya, kita membantunya ya, membantu membawakan barang belanjaannya. Terus yang bawahnya, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah ya, memberi semangat dan mengajaknya rajin berlatih tari supaya tariannya lebih sempurna. Yuk kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman 66 sampai 67 ada gambar rantai emas ya. Sikap saling menghormati antar sesama
termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian lihat itu simbolnya adalah rantai ya. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Rantainya berbeda, ada yang kotak, ada yang lingkaran, kotak, lingkaran, kotak, lingkaran, kotak, lingkaran, saling sambung menyambung. Itulah maksud dari antar sesama yang berbeda, kita harus saling menghargai, saling bergandengan tangan. Lambang rantai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Oke anak-anak, sekian dari Pak Ardi. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan. Oke anak-anak, sekian dulu dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Selamat belajar. Assalamualaikum, selamat pagi.